Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada yang terhormat Bapak Dr. Muharid Rizky MAG selaku dosen pengampu mata kuliah syariah serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agni Abdia Agojali dengan NPM 2511040200055, mahasiswa dari program studi akuntansi reguler B. Pada kesempatan yang berbangga ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang mengangkat tema Trilogi Islam, Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam bentuk karakter Muslim utuh. Mengapa materi ini sangat krusial? Karena teman-teman sekalian, beragama bukan sekedar rutinitas tanpa makna. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita sering belajar tentang keseimbangan posisi debit dan kredit dalam neraca keuangan. Nah, begitu pula dalam kehidupan beragama. Ada sebuah konsep keseimbangan sempurna yang disebut sebagai trilogi Islam. Hari ini kita akan membedah bagaimana ketiga pilar ini saling mengunci dan bagaimana implementasinya dalam membentuk integritas kita di dunia profesional. Memasuki pembahasan pertama pada slide ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi fondasi teologis dari pembahasan trilogi Islam ini. Konsep ini bukanlah karangan para ulama modern, melainkan bersumber dari peristiwa besar yang tercatat dalam hadis riwayat Muslim, yang merupakan hadis kedua dalam kitab terkenal Arba'in Nawawi. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius dengan pakaian yang sangat putih, bersih, dan rambut yang hitam pekat. Tidak terlihat seperti orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Namun, tidak ada satupun sahabat yang mengenalinya. Pria tersebut yang kelak kita ketahui adalah malaikat Jibril yang menjelma, duduk tepat di hadapan Nabi, menempelkan lututnya dan mulai mengajarkan kita esensi beragama melalui 3 pertanyaan besar. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Di akhir hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian." Disinilah kita memahami bahwa Islam, iman, dan ihsan bukanlah 3 agama yang berbeda, melainkan 3 dimensi yang bersinggungan dalam satu kesatuan utuh keberagaman kita. Nah, sekarang mari kita bedah dimensi yang pertama pada slide ini, yaitu Islam. Secara bahasa, Islam berarti tunduk, pasrah, selamat, dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks trilogi, Islam merepresentasikan manifestasi fisik atau amalan lahiriah kita, sesuatu yang bisa dilihat dan diukur oleh manusia. Dimensi Islam ini dibangun di atas 5 rukun Islam yang sudah kita hafal sejak kecil, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Namun, mari kita telaah lebih dalam lagi. Sholat adalah gerakan fisik, tubuh kita ruku dan sujud. Puasa adalah menahan lapar secara fisik, dan zakat melibatkan penyerahan aset secara fisik. Karakteristik utama dari dimensi Islam ini adalah sifatnya yang eksis di ranah fikih. Hukumnya jelas, terstruktur, dan formal. Jika seorang bersyahadat dan sholat, secara hukum, fikih, dia adalah seorang muslim. Namun, apakah gerakan fisik ini sudah cukup untuk menjamin kualitas beragama seseorang? Tentunya belum. Tubuh yang bergerak tanpa jiwa yang menggerakkan akan menjadi hampa. Oleh karena itu, dimensi lahiriah ini membutuhkan motor penggerak dari dalam yang membawa kita pada dimensi kedua. Selanjutnya, kita bergeser pada slide 4 ini untuk membahas dimensi yang kedua, yaitu iman. Jika Islam adalah wilayah fisik, maka iman adalah wilayah hati, akidah, dan batiniah.
Definisi iman secara syar'i bukan sekadar percaya, melainkan membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Di dalam slide ini, kita bisa melihat 6 rukun iman sebagai akar akidah kita. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadarnya Allah. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian, kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan keberagamaan kita adalah sebuah pohon yang besar. Iman adalah akar menghujam kuat ke dalam tanah. Akar ini tidak terlihat dari luar, tersembunyi di dalam kegelapan tanah. Namun, akar inilah yang menyerap nutrisi dan menopang pohon agar tidak tumbang saat diterpa badai. Sedangkan dimensi Islam yang kita bahas tadi sebelumnya itu adalah batang, daun, dan buahnya yang tampak jelas di permukaan. Sebuah pohon tidak akan bisa berdiri tanpa akar yang kuat. Begitu juga amal fisik kita tidak akan bernilai di hadapan Allah jika tidak disadari oleh keimanan yang tulus di dalam hati. Selanjutnya, pada slide ini, kita sampai pada puncak tertinggi dari bangunan agama kita, yaitu ihsan. Rasulullah SAW memberikan definisi esensial yang sangat indah mengenai ihsan dalam hadis Jibril, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Para ulama membagi ihsan ini ke dalam 2 tingkatan psikologi spiritual. Yang pertama, tingkatan masyahadah. Ini adalah level tertinggi di mana seseorang beribadah dengan perasaan penuh cinta, rindu, dan pengaggungan yang luar biasa. Seakan-akan tabir pembatas terbuka dan ia sedang menatap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan muraqabah. Jika kita belum mampu mencapai level pertama karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita wajib menghadirkan kesadaran level kedua ini, yaitu sebuah keyakinan mutlak di dalam jiwa bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu, dan dalam kondisi sesunyi apapun, Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi gerak-gerik kita, mendengar bisikan hati kita, dan mencatat setiap niat kita. Ihsan inilah yang menjadi roh dari Islam dan iman. Ihsan adalah bumbu yang mengubah ibadah yang tadinya terasa sebagai beban kewajiban fisik menjadi sebuah kebutuhan rohani yang penuh dengan keikhlasan dan memancarkan akhlak mulia kepada sesama makhluk. Lalu, bagaimana ketiga dimensi ini berinteraksi? Mari kita lihat analisis korelasi pada slide ini. Ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tidak boleh dipisahkan. Jika seseorang menjalankan Islam tanpa iman, maka yang lahir adalah kemunafikan. Secara fisik, ikut sholat, tapi hatinya mengingkari. Jika seseorang memiliki iman tanpa Islam, yang lahir adalah kefasikan. Mengaku percaya Tuhan tapi enggan untuk tunduk pada hukumnya. Dan jika seseorang menjalankan Islam dan iman tanpa ihsan, maka ibadahnya akan terasa kering dan hampa. Hanya formalitas tanpa dampak pada karakter.
Sekarang, mari kita bawa konsep teologis ini ke dalam dunia saya sehari-hari sebagai mahasiswa akuntansi. Mengapa sih seorang akuntan itu wajib memiliki sifat ihsan? Teman-teman sekalian, profesi akuntansi adalah profesi yang memegang amanah informasi keuangan. Godaan terbesar dalam akuntansi adalah kecurangan atau fraud, manipulasi data keuangan, dan korupsi. Sistem audit yang konvensional secanggih apapun itu pasti memiliki celah atau loophole. Namun, ketika seorang akuntan menerapkan prinsip ihsan, khususnya merokobah, dia tahu bahwa meskipun manajer tidak melihat, meskipun auditor eksternal bisa dikelabui, dan meskipun ruang kerja sedang sepi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasi setiap angka yang dia input dalam jurnal keuangan. Kesadaran spiritual inilah yang menjadi benteng pertahanan moral tertinggi yang menjaga transparansi, kejujuran, dan kemaslahatan ekonomi umat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah hadis riwayat Muslim lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal." Ayat dan hadis ini mengingatkan kita untuk selalu memberikan performa terbaik kita, baik dalam ibadah, ritual, maupun dalam menjalankan profesi kita nanti di masa depan. Demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah syariah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mukhri Sidki MAG atas segala bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan sepanjang semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.